Menurut Kak Hana sendiri gimana sih pandangan Kak Hana mengenai perempuan Muslim yang bekerja? Kalau sebelumnya terima kasih banyak udah diundang ke sini, diskusi yang sangat menarik yang mungkin sebelumnya saya nggak pernah terlalu memikirkan karena saya merasa punya privilege memang besar dalam keluarga Muslim di mana bapak saya bekerja dan ibu saya bekerja, jadi mungkin selama ini saya memang nggak terlalu mikirin ini dan ternyata dengan melihat data-data yang disampaikan sama Kak Nura kayak oh iya memang ternyata banyak sekali orang yang pandangannya berbeda gitu. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi, saya cukup privilege besar dalam keluarga Muslim yang memang ibu saya justru di-encourage untuk bekerja. Kalau saya pikir apakah itu karena saya besar di London dan biaya mahal di situ, jadi memang harus ada dua orang tua yang berkontribusi secara finansial mungkin. Tapi bapak saya sebagai bapak-bapak Bugis yang cukup konservatif, tapi sangat mendorong untuk istri saya bekerja juga gitu. Dan tadi ada sesuatu yang disampaikan sama Kak Nura yang juga saya langsung kepikiran tadi, oh iya ya, soal support system. Jadi bapak saya kerja full time, ibu saya juga full time, anaknya 3. Nah, sebenarnya waktu saya kecil, untuk membantu orang tua saya dengan kami anak bertiga yang harus sekolah segala macam, sebenarnya ada saudara lelaki yang tinggal di rumah juga sama saya yang kayak ikut les bahasa Inggris gitu di Inggris, tapi membantu mama dan papa saya dengan antar jemput saya dan abang saya dan sama adik saya gitu. Jadi saya kepikiran support sistemnya gitu ya. Om saya itu juga menjadi bagian dari support system untuk ibu saya juga bisa berangkat bekerja dan pulang. Ibu saya pulang juga ya bantu dengan hal-hal di ruang domestik juga. Jadi kayak oh iya ya sebenarnya di rumah saya baru sadar tadi di rumah saya sebenarnya juga banyak orang yang aktif dalam membantu di rumah, dan karena ada bantuan dan support system itu maka ibu saya makin ada ruang nih untuk bekerja. Dan yang saya ngerasa bersyukur tuh kalau dipikir-pikir ya saya nggak pernah ngerasa ada yang kehilangan sosok ibu di rumah. Kalau enggak, justru saya sangat senang melihat ibu saya berangkat kerja dan pulang, dan saya tahu bahwa oh wow she's doing something amazing. Jadi itu kayak adalah contoh buat saya kemudian, di mana menurut saya memang standarnya adalah ya manusia itu kerja, bukan cuma laki-laki atau perempuan, tapi ya sebagai manusia yang harus bertahan hidup ya kita semua harus bekerja dan saling membantu. Dan di saat ada support system jadinya lebih gampang lagi. Di saat dan kok menarik ya, justru yang membantu menjadi support system adalah laki-laki. Saudara, ada om-om laki-laki yang dari keluarga papa saya yang membantu. Kayak baru sadar tadi kayak oh iya ya sebenarnya lebih banyak laki justru di rumah yang membantu karena ibu saya sendiri. Tapi ya buat saya mungkin itu udah menjadi standar ya. Jadi saya dibesarkan untuk berpikir bahwa ya memang kamu sekolah, kamu kerja keras di sekolah, insya Allah kamu kuliah, kemudian kamu kerja, ya itu adalah sesuatu yang normal. Tapi ya saya sangat paham bahwa itu adalah privilege saya sebagai orang yang memang besar dalam keluarga seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya juga bisa menyampaikan bahwa encouraging perempuan untuk bekerja adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Saling membantu sebenarnya itu sesuatu yang baik. Saling menghormati keinginannya untuk bekerja atau berbagi peran itu sesuatu yang baik gitu. Tidak hanya membantu secara financially misalnya, tapi juga secara interaksi bersama anak, membantu secara emotional. Saya juga ngerasa jika ada satu orang yang bebannya di dia semua untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk ngurus ini dan itu, it can be very overwhelming gitu. Jadi di saat semuanya ikut berperan, lebih banyak waktu untuk gimana ya kalau ngerasanya bisa live and grow up with both, keterlibatan dari both parents itu menyenangkan sekali gitu. Iya. Kenapa enggak? Dan justru saya sebagai anaknya bisa melihat bahwa oh memang this is normal and this is good gitu. Jadi kayak
laki-laki berperan tidak hanya di ranah profesional tapi juga di ranah domestik, something yang normal, something yang sangat bisa dilakukan. Perempuan yang bekerja tapi juga bisa di ranah domestik, ya itu juga sesuatu yang sangat normal gitu. So I think it's seneng sih terlibat dalam diskusi ini, jadi banyak mikir, oh iya. Dan with my own family nanti, insya Allah, oh saya juga harus kayak gini ya gitu. Anak saya juga harus tahu bahwa working is part of ibadah juga, it's a part of contributing in the best possible way kepada keluarganya, dan berbagi peran adalah sesuatu yang indah ya sebenarnya. Betul. Kalau indah itu bagus untuk laki-laki dan untuk perempuan juga. Iya, bagus untuk semuanya. Nah, itu Kak Hana berarti kan kalau dapat cerita dari Kak Hana tadi, sebenarnya adanya perempuan bekerja itu kan memberikan manfaat tersendiri juga gitu ya nggak sih Kak, buat buat kita, buat orang tua, buat masyarakat gitu. Menurut Kak Hana gimana? Oh, sangat-sangat setuju. Justru merasanya memang tanpa ibu saya juga bekerja, mungkin ada hal-hal sebagai anak yang mungkin saya nggak bisa akses, yang tadinya saya bisa gitu. Saya bisa extracurricular activities di luar, saya bisa ikut sekolah teater, saya bisa liburan ke sana ke sini, ya itu kan juga berkat kontribusi ibu saya yang bekerja. Jadi kan daripada single income family, kan jadi ini double income family di momen-momen di mana misalnya bapak saya sekitar 13 tahun yang lalu stroke yang cukup parah sampai akhirnya tidak bisa kerja lagi, tidak bisa jalan lagi. Nah, untuk pengobatan ini segala macam, ya itu kan juga akhirnya alhamdulillah bisa berkontribusi dan bisa help bapak saya dalam kondisi yang seperti itu, ya gara-gara ibu saya bekerja, gara-gara saya bekerja, gara-gara abang dan adik saya bekerja. Jadi semakin banyak yang berkontribusi kan sebenarnya insya Allah semakin nyaman dan aman ya hidup kita gitu. Kalau semuanya tergantung pada satu orang aja, tidak hanya kasihan satu orang itu, tapi kasihan juga yang lain-lainnya di saat ada musibah seperti itu. Cara menghandle-nya gimana kalau kita belum terbiasa contributing anyway gitu. Jadi saya ngerasa banyak kok manfaatnya dengan ibu saya bekerja, dan seperti yang saya bilang tadi, nggak pernah ngerasa kehilangan kok, nggak pernah ngerasa ibu kemana ya gitu. Karena saya tahu jam 5 sore pasti ibu akan pulang, dan pasti kita akan makan bersama. Karena ini kebanyakan dilemanya para perempuan bekerja itu Kak, biasanya suka distigma gitu ya sama masyarakat. Oh ini apa sih kamu kerja, nanti anaknya nggak keurus, anaknya terlantar, anaknya misalnya gitu. Jadi masih banyak stigma. Ini contoh nih Kak Hana nih, ibunya bekerja tetapi tumbuh dengan gembira, dengan bahagia gitu ya Kak Hana ya. Justru saya jadi punya idola, saya jadi punya contoh yang sangat baik. Saya bisa melihat sebagai anak perempuan bahwa saya memang harus kerja keras juga, dan saya bisa jadi seperti ibu, dan saya bisa kuat, saya bisa tangguh, saya bisa mandiri, dan insya Allah saya juga bisa bermanfaat untuk keluarga saya bisa berkontribusi. Ada pride tersendiri dalam hal itu menurut saya ya. Saya bangga kok saya bisa berkontribusi di saat orang tua saya kesusahan atau apa, saya bangga saya bisa bantu, dan itu juga menjadi salah satu, saya yakin yang teman-teman di sini pasti ya ingin gimana ya, orang tua udah memberi begitu banyak kan kepada kita gitu, pasti kita pengen give something back. Nah ini kan salah satu cara saya bisa give something back itu gitu. Dan justru daripada merasa ibu kemana terlantar gitu, enggak sama sekali. Justru saya kayak wah, ibu saya keren, ibu saya badass, ibu saya bisa, maka saya juga bisa, dan saya harus kerja keras supaya saya bisa seperti ibu. Dan mungkin yang harus di-mention tidak hanya ibu saya, tapi juga bapak saya, karena bapak saya pun sebagai, dan ini loh, ibu saya mualaf loh, jadi maksudnya bapak saya dengan yang membantu ibu saya dalam perjalanannya menuju mualaf dan Islam, juga tetap dengan pemikiran bahwa ya you're Muslim pun, you're mualaf pun, you're a convert pun, but saya support apa yang kamu ingin lakukan. You want to work, saya support. Kita jalanin bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Jadi ya itu benar-benar
partnership jadinya. Kan ya itu sih yang seperti yang dibilang tadi Kak Nura mengenai anggapan responden terhadap pemimpin, terhadap a woman's place, segala macam. Ya menurut saya partnership itu enak, dan itu yang saya dapat dari contoh orang tua saya. Jadi bisa kok nganter-nganter kok, saya aman kok gitu. Kamu juga bisa aman kok gitu. Ya, benefit lain menjadi anak dari perempuan bekerja juga mungkin soal ini ya, tidak bergantung gitu ya nggak sih Kak Ana? Biasanya kan banyak sekali ya, maksudnya secara psikologis banyak orang perempuan itu menerima, perempuan itu akhirnya ada ketergantungan gitu. Ya, dan itu kan sesuatu yang kita sering lihat. Maksudnya kan ini responden ini kan dari pandemi ya, dan dari tahun 2020 ya Kak Nura. Terus yang kita sempat lihat selama pandemi kan juga peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak kan sangat meningkat kan pada 2020 itu, pada pandemi itu. Dan sering sekali kan juga diakibatkan oleh economic loss, karena ada yang suaminya pengangguran atau apa yang menciptakan konflik di dalam keluarga yang kemudian sayangnya disalurkan dengan cara yang kekerasan gitu segala macam. When you relieve that pressure, sebenarnya kan jadinya sangat penting menurut saya. Kalau kita juga lihat kasus kekerasan di Indonesia, apalagi di ranah privat, di mana pelakunya adalah orang yang terdekat kita. Kekerasan ekonomi juga adalah sesuatu yang sangat real loh, di mana perempuan sering merasa tidak bisa keluar dari circle kekerasan karena nanti saya punya apa, nanti anak saya gimana. Nah, makanya betapa penting untuk adanya financial independence, betapa pentingnya untuk perempuan juga bisa bekerja gitu. Atau pada dasarnya financial independence kan juga akan mempengaruhi relasi kuasa gitu. Hopefully itu kan juga bisa change the circle of violence juga yang bisa terjadi. Jadi financial independence itu penting untuk berbagai alasan. Setuju banget Kak Ana. Baiklah, sampai di sini dulu Kak Ana diskusi.